Maka yang pertama adalah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan yang beragama non-Muslim, kami mohon bisa menyesuaikan dengan berdoa sesuai ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan untuk teman-teman yang Muslim, monggo mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabil muhammadi nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilmah, warzuqni fahmah, rabbi sahli sadri, wa yasilni amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Ya Allah, ya Karim, berikanlah kemudahan kami dalam belajar pada siang hari ini, agar apa yang disampaikan oleh Mbak Intan selaku pemateri, kami semua di sini bisa menyimpannya dengan baik dan bisa berguna bagi kami kelak saat kami melaksanakan tes SKD. Ya Allah ya Karim, berikanlah kesehatan kepada kami semua yang ada di sini. Kami di sini membawa harapan dari orang-orang yang kami sayangi, terutama dari keluarga kami, agar kami bisa menjadi ASN di tahun 2021 kelak. Ya Allah ya Karim, kabulkanlah doa kami. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa tidak akan pernah selesai, berdoa cukup. Rekan-rekan, langsung saja kita ke materi. Kembali saya ingatkan untuk rekan-rekan yang belum mematikan suara mikrofonnya, kami harap bisa mematikan suaranya terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya, kepada Mbak Intan, kami persilahkan untuk membawakan materi pada pertemuan yang kedua, sesi 2 SKD Bimbel Bintang 2021 ini. Kepada Mbak Intan, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mas Umam. Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Mbak Intan? Iya, oke, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pada pertemuan kedua ya, teman-teman. Dan di pertemuan kedua kemarin oleh Kak Umam, kita diberikan tambahan timer ya pada saat mengerjakan soal. Nah, gimana ini kesan dari teman-teman ketika mengerjakan soalnya dipacu oleh waktu ya? Karena dari 30 soal, teman-teman hanya diberi waktu selama 25 menit ya. Oke, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Intan Purnomosari. Saya sebagai pemateri di sesi 2 ini sebanyak nanti kita akan bertemu 8 kali pertemuan ya. Sudah berjalan pertemuan pertama dan kedua, jadi tersisa 6 kali pertemuan. Saya, Kak Umam dan Kak Rate, alhamdulillah lolos seleksi CPNS 2019 dan kami ingin berbagi ingin berbagi materi juga biar teman-teman bisa tercapai apa yang teman-teman impikan. Nah, sekedar share sebelum kita mulai, nanti di bulan Maret juga akan ada seleksi P3K ya teman-teman, dan nanti tidak perlu takut juga karena sebagian besar materi antara SKD dan P3K itu sebenarnya juga hampir sama. Hanya istilahnya saja yang dibedakan dan intinya semakin teman-teman berlatih, mengasah ilmu, maka akan semakin mahir nantinya dalam mengerjakan soal. Nah, di sini kita akan membahas pertemuan kedua ya, materi nasionalisme. Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Semakin berkembangnya zaman, muncullah istilah HAM. Hak asasi, hak adalah kepunyaan atau kepemilikan, asasi merupakan hal mendasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama yang harus dimiliki oleh manusia sebagai bentuk pembelaan keberadaan hak manusia itu sendiri. Pelanggaran HAM sangat banyak terjadi termasuk di Indonesia.
Baharudin Lopa mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyebab pelanggaran ini kecuali. Nah, kan banyak teman-teman nanti kalau membaca semua soal seperti itu, saya yakin waktunya tidak akan cukup. Jadi kemarin tips dari saya, baca saja 2 kalimat terakhir ya. Karena kalimat awal itu hanya sebagai intro, kecuali kalau dari 2 kalimat terakhir dan jawabannya tidak bisa kita temukan, baru kita baca semuanya. Begitu ya. Jadi di sini intinya menanyakan hal yang menjadi penyebab pelanggaran HAM, kecuali berarti yang salah ya. A. Kebiasaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan wewenang itu bisa melanggar HAM ya. Kemudian B. Budaya tidak enakan. C. Aparat hukum yang masih lemah. D. Munculnya kelompok-kelompok sosial baru. Kecenderungan pada pihak-pihak tertentu. Nah, ini apa? Kemarin teman-teman jawabannya hal-hal yang menyebabkan ya sebagai sebab pelanggaran HAM, kecuali berarti yang selain itu. Ya, benar sekali Kak Susi, jawabannya yaitu munculnya kelompok sosial baru, karena munculnya kelompok sosial itu tidak menyebabkan adanya pelanggaran HAM. Nah, di pembahasan juga sudah kami tuliskan beberapa hal yang menyebabkan pelanggaran HAM itu ada 4 ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang kedua, nah itu kan intinya tentang nasionalisme. Nggak usah dibaca semua, langsung saja ke soal. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintah sendiri. Hal ini bisa terjadi karena, nah kira-kira kesadaran nasionalisme itu terjadi tuh ketika apa gitu ya? Kesadarannya itu dapat dihambat ya, menghambat rakyat ya atau pemerintahannya juga, itu kira-kira terjadinya karena apa? Apakah A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. B. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. C. Sifat universalitas. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Nah, kadang nasionalisme itu ternyata juga dapat membelenggu ya dan menghambat rakyat dan pemerintahan. Itu kenapa? Alasannya adalah yang yang A ya. Nasionalisme itu dipahami sebagai sebuah ideologi. Ya, benar sekali. Jadi hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika pemahaman nasionalisme itu didalami sebagai sebuah ideologi. Padahal kan ideologi kita itu yang benar adalah Pancasila ya. Nah, itu sehingga akan membelenggu kita sebagai rakyat dan juga nanti pemerintahan. Oke, soal nomor 3. Nah, di situ ada ciri-ciri nasionalisme ya. Langsung boleh kita baca soalnya ya. Selain hal tersebut, nasionalisme juga mempunyai banyak bentuk loh. Ternyata yang ditanyakan justru bentuk nasionalisme. Salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan yang subjeknya adalah, nah, kemarin sudah ya di pembahasan di pertemuan 1 ya, bahwa kalau nasionalisme kewarganegaraan itu subjeknya adalah rakyat sipil. Jadi jawabannya yang B. Nah, nanti bagi teman-teman yang kemarin tertinggal bisa dibuka materinya di pertemuan 1, sudah saya jelaskan macam-macam bentuk nasionalisme ya. Lanjut ya, kita di soal nomor 4. Nah, ini tentang paham integralistik ya. Nah, soalnya adalah paham integralistik sebagai semangat nasionalisme yang mengalir pertama kali dikemukakan oleh, nah siapa itu yang mengemukakan paham integralistik? Pada sidang BPUPKI, pastinya salah satu dari 3 orang tokoh yang mengemukakan dasar negara. Salah satunya yaitu Supomo ya. Oke, lanjut di soal nomor 5. Nah, kalau dibaca semua saya yakin tidak akan selesai waktunya. Nanti begitu juga ketika tes, karena teman-teman dipacu waktu, jadi tidak perlu dibaca semua. Kalau perlu langsung, kalau tips dari saya seperti itu, karena membaca semua itu pasti menghabiskan waktu ya.
Kita langsung ke soalnya. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang bisa muncul akibat kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, berarti kita langsung saja fokus ke, oh ini berarti kasus yang dibahas di soal itu tentang Sumpah Pemuda. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda? Di situ Sumpah Pemuda itu kan intinya tentang tonggak atau asal mula ya, bersatunya seluruh pemuda-pemuda yang dulunya itu mereka berjuang berdasarkan daerahnya masing-masing, ya kan, sukunya masing-masing atau agamanya masing-masing. Setelah ada Sumpah Pemuda, mereka bersatu. Nah, berarti di sini sama artinya dengan dampak negatif jika kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai persatuan. Berarti jawabannya yang mana? Yang ada hubungannya dengan persatuan. Yang benar sekali jawabannya yang B, ya kan? Karena nilai Sumpah Pemuda itu yang paling utama itu adalah nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Soalnya langsung saja, kalau kita baca kalimat terakhir kan nggak bisa. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut kecuali, lah kan nggak bisa, lah itu baru dibaca semua. Itu ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kecuali, nah yang mana? Bhinneka Tunggal Ika itu kan tentang persatuan ya, berarti kecuali yang A, B, C, D, E yang mana? Iya yang E, karena divergen itu apa tahu, kalau konvergen itu kan bersatu ya atau menyatu, tapi kalau divergen itu adalah bermacam-macam atau berbeda-beda. Berarti jawabannya yang E. Tanpa perlu kita pahami satu persatu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kita nalar saja sudah bisa ya. Oke, lanjut nomor 7, bahasa Indonesia. Nah, kemarin juga banyak yang terkecoh di bahasa Indonesia karena walaupun kita ini sudah belajar bahasa Indonesia sejak SD sampai SMA, tapi ternyata pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kita itu masih banyak yang salah kayak gitu. Nah, kira-kira mana ini yang tidak tepat? Yang salah itu ada pada kata apa? A. Oh ya, yang lain? Iya, pengindonesiaan ya, karena kita tidak perlu memberikan tanda strip atau tanda hubung ya di situ ya. Biasa langsung saja bisa kita tulis dengan kata pengindonesiaan ya. Di sini nama negara atau nama bangsa kan memang kalau kita tulis di awal ya itu pakai kapital, tapi kalau itu ada hubungannya dengan konteks geografis, misalnya begini, kita menulis Pulau Jawa, kalau hanya Jawa saja berarti kan tidak perlu menggunakan huruf kapital, tapi kalau Pulau Jawa maka P-nya besar, J-nya besar. Nah, jadi tidak perlu kita tulis dengan ditambahi tanda hubung ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini pertanyaannya tentang gagasan utama. Otomatis harus kita baca, karena di sini yang ditanyakan bukan gagasan utama pada paragraf tersebut, tetapi gagasan utama untuk melanjutkan. Nah, berarti harus teman-teman pahami ya, bukan mencari gagasan utamanya. Terkecoh nggak ini kemarin? Pemerintah Kenya belum lama ini menyatakan bahwa jerapah sebagai hewan yang terancam punah. Nah, berarti kan di situ dia pemerintah Kenya itu menyatakan kalau jerapah kan akan terancam punah ya. Berarti kira-kira gagasan utama pada paragraf selanjutnya yang mana? Apakah A, jenis jerapah di Kenya, B, harapan Kenya atas usaha yang dilakukan untuk mencegah punahnya jerapah, C, upaya yang dilakukan Kenya untuk mencegah punahnya jerapah. Hampir mirip ya ini antara yang B sama yang C. Apakah D nggak nyambung ya, masa negara-negara yang mendukung? Penjabaran hasil upaya. Nah, kan belum melakukan upaya, berarti yang mana?
Jawabannya yang ya B ya, harapan dulu ya, baru nanti upayanya. Jawabannya sehingga yang B ya, harapan kayaknya atas usaha yang dilakukan untuk mencegah punahnya jerapah. Karena tadi kita lihatnya di mana? Di kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya kan berbunyi ini, kayaknya melakukan berbagai usaha untuk mencegah perburuan liar dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak akan merusak habitat jerapah. Nah, itu kan dia sudah melakukan usaha. Berarti tinggal harapannya. Jadi jawabannya yang B. Benar sekali. Harus teliti ya. Soal nomor 9. Nah, lagi-lagi pasti tentang pengamalan Pancasila. Kalau di sini kasusnya tentang apa ini? Tentang pembakaran hutan dan lahan. Nah, itu berarti melanggar sila keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5 kemarin pas mengerjakan. Ya, Kak Susi sila kelima. Yang lainnya, alasannya apa? Coba. Kenapa menjawab sila kelima? Kenapa tidak sila ketiga misalnya? Karena kasus ini apa? Melanggar sila kelima ya. Butir sila kelima yang mana yang kita langgar di sini? Nah, kemarin sudah saya berikan tips ya, tidak boleh hanya sekedar ya benar sekali. Kak, siapa ini tadi? Ya, Kak Yudi, benar sekali. Jadi di sini dia kan kalau kita di sini kasusnya kebakaran hutan, ya kan? Dia kasusnya lagi menebang ya di sini ya, penebangan hutan itu kan memperkaya diri sendiri ya. Nah, di sini ada kalimat terakhirnya ini dibaca ya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Jadi sengaja dibakar. Berarti di sini dia sudah bertindak tidak adil ya. Kenapa? Karena itu merugikan orang lain. Ya, benar sekali. Merugikan kepentingan umum. Jadi jawabannya sila kelima. Nah, ini sekarang masuk ke pasal ya. Pemerintah Kabupaten Cinta Damai mengadakan pelatihan menjahit gratis untuk ibu-ibu. Nah, ini kemarin keluar ini di soal SKD saya. Nah, menghubungkan antara kasus nyata dengan pasal. Kebetulan pas kemarin juga ngeblank ketika mengerjakan TWK karena hafalan pasal kurang matang mungkin ya persiapannya. Jadi bingung juga masuk ke pasal berapa ayat berapa karena di sini mengadakan pelatihan menjahit gratis ya. Tujuannya kan untuk meningkatkan keterampilan perempuan. Nah, kira-kira itu sesuai dengan pasal berapa? Iya, D, pasal 34, ya. Sudah hafal semua atau kemarin pas mengerjakan melihat undang-undang ini? Ya, jawabannya pasal 34 ayat 2 ya. Tentang apa ini? Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan nah yang ini memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus diberdaya ya, bukan artinya diberdayakan tapi di sini diberi keterampilan. Benar sekali pasal 34 ayat 2. Lanjut ke soal nomor 11. Nah, langsung ke soalnya dulu ya, yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah diamandemen. Nah, ini juga harus tahu bedanya sebelum diamandemen dan setelah diamandemen. 1. Indonesia adalah negara hukum, benar ya, pasal 1 ayat 3. Kedaulatan berada di tangan rakyat, benar. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, bukan tertinggi dan bukan di bawah MPR. Nah, bedanya di sini ya. Kalau sebelum amandemen, presiden itu ada di bawahnya MPR. Tapi kalau setelah amandemen, presiden itu tidak lagi di bawah MPR. Jadi nomor 3 benar. Nomor 4, DPR
miliki kekuasaan mengawasi presiden secara tidak langsung. Nah, ini salah ya yang di nomor 4. Yang nomor 5, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi jawabannya yang B. Oke, bisa kita lanjut nomor 12. Nah, di sini ada 7 pokok sistem pemerintahan undang-undang ya setelah diamandemen. Nah, tadi sudah saya bahas. Indonesia adalah negara hukum. Nah, harus hafal ya pasal 1 ayat 3. Sistem konstitualisme artinya dalam menyelenggarakan pemerintah negara berdasarkan undang-undang dasar. Yang ketiga, kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Nah, oleh karena itu ada pemilihan umum. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, bukan tertinggi dan bukan pula di bawah MPR. 5, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6, menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab juga kepada DPR. Jadi presiden di sini memiliki hak prerogatif ya, kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Nah, maksudnya karena kata tidak tak terbatas dikatakan terbatas, tetapi sebenarnya tidak terbatas dan dikatakan. Nah, ini intinya apa toh? Kekuasaan kepala negara itu terbatas, jadi tidak bisa sewenang-wenang atau selamanya. Nah, itu ada pada pasal mana? Bahwa presiden hanya dapat dipilih 2 kali periode ya dalam pemilihan umum. Nggak bisa terus-menerus. Lanjut ke soal nomor 12. Nah, siapa ini tokohnya? Terkenal ini. Pada Piagam Jakarta yang akan ditetapkan serta disahkan sebagai UUD 1945 masih terdapat masalah yang bisa mengganggu persatuan rakyat Indonesia terutama pada alinea keempat ya. Di mana asas pertama menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat peran 4 tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya hingga asas pertama falsafah negara tersebut akhirnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Siapa salah satu tokohnya? Kalau biasanya mungkin terkenalnya bukan yang ini ya. Nah, siapa teman-teman kemarin jawabannya? A, B, C, D, E? Ki Bagus. Iya. Harus mau tahu loh ini. Yang menyebabkan berubahnya dari sila pertama itu ada 4 orang ya. Pertama Ki Bagus Hadikusumo, yang kedua Wahid Hasim, yang keempat Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan. Oke, kita lanjut ke soal TIU ya. Apa ini kemarin jawabannya? Kalau tidak ada soalnya, berarti teman-teman mencari yang paling berbeda. Kalau cari yang paling berbeda itu kuncinya pilih salah satu dulu. Ya, pilih salah satu, kemudian kita rotasi ya. Misalnya teman-teman pilih yang A. A itu bisa digambar itu di kertas orat-oratannya teman-teman, terus diputer. A diputer itu menghasilkan apa saja? Bisa menghasilkan B, bisa menghasilkan C, bisa menghasilkan E atau yang lain. Bagaimana jawabannya? A, B, C, D, E? Jawabannya yang A ya. Karena apa? Nah, di sini kalau kita A ini kalau kita putar, ya kan? Kalau kita putar ke kemana? Misalnya kita putar ke arah pilih salah satu ya, A kita putar ke sini saja. Nah, A kalau kita putar ke sini ternyata tidak menghasilkan yang E ya, bukan. Terus A mau kita bawa ke B juga nggak bisa. Berarti ternyata A ini yang paling berbeda. Kemudian kita cek lagi ya, yang B ini kita cek. Yang B kalau kita cek, oh B kita putar, ternyata menghasilkan E. B juga kita putar, ternyata menghasilkan C. Kita putar lagi, bisa menghasilkan D. Nah, berarti yang paling berbeda di sini yang
A. Tips untuk gambar, kalau saran saya kalau teman-teman kemampuan figuralnya masih kurang, jadi saran saya digambar saja. Gambar saja di kertas orat-oratan, atau pilih salah satu, misalnya kan tadi yang A. Yang A ternyata udah diputar-putar-putar nggak menghasilkan yang lain. Ya berarti yang paling berbeda itu ya yang A itu sendiri, begitu. Tapi untuk mengecek lagi, bisa ini yang B digambar, kalau kita putar pasti akan menghasilkan 4 gambar yang lain, begitu ya. Nah, ternyata kalau cara lain ada juga yang mengatakan kalau ada yang berbeda kayak gini, cari saja yang hasil pencerminan ya. Hasil pencerminan itu ternyata A. A itu hasil pencerminan, bukan hasil perputaran. Hasil pencerminannya dari apa? A itu hasil pencerminan dari gambar C. Ya, jadi kalau cara cepatnya yang lain ada yang menyatakan bahwa cari saja yang hasil pencerminan. Pencerminan itu kan ini kan yang A, ini kan lawannya yang C. Ya, kalau kita lihat ya ini misalnya ini cerminnya. Nah, ini kan lawannya, ini menghadap ke kanan, ini menghadap ke kiri. Nah, pasti jawabannya salah satu, kalau enggak A ya C, kayak gitu. Ada tips juga dari yang lain tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung hasil pencerminan itu apa, bingung cara membuat pencerminan, saran saya pilih salah satu gambar, kemudian kita rotasi, ya. Diputar, dirotasi itu diputar. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ada 7 kotak peti, masing-masing diberi nomor 1 sampai 7. Buahnya jambu, melon, semangka, jeruk, mangga, durian akan dimasukkan ke dalam peti-peti tersebut. Nah, langsung ditulis ya. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung seperti itu ya. Jadi kalau mengerjakan harus langsung. Durian ke peti nomor 4. Semangka nggak mau deketan sama melon. Jeruk harus di sampingnya mangga. Jika melon di peti nomor 2, mana yang tidak boleh dilakukan? Nah, yang hubungannya sama melon kan ini ya. Berarti kalau melon di nomor 2, semangka nggak boleh di nomor 3 dan nggak boleh juga di nomor 1. Nah, langsung ketemu toh jawabannya. Jadi langsung kayak gitu, nggak perlu digambar semuanya. Nah, ini terus nomor 5, 6, 7 isinya apa? Ya nggak perlu dipedulikan yang itu, langsung saja ke yang tidak boleh dilakukan. Begitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Jika kotak A dan B adalah 2 kali jarak. Nah, berarti AB-nya itu 2 kali jaraknya CD. Berarti ini saya pilih yang deket dulu CD. Kalau CD begini jaraknya, berarti AB itu harus 2 kali lipatnya ya. Berarti ini AB-nya harus di sini ya, karena jarak AB itu harus 2 kalinya CD. E-nya di tengah-tengah CD, berarti di sini E ya. Berarti jarak 2 kotak yang paling jauh yang mana? Jawabannya yaitu yang D. Yang dari A ke B itu paling jauh. Jadi harus digambar. Kita lanjut ke soal nomor 16. Natsir mendapatkan nilai 81 untuk IPA, berarti IPA-nya 81, IPS-nya 89, Bahasa Indonesia 78, 86 Matematika. Bila Natsir ingin mendapat rata-rata 84, maka berapa bahasa Inggris? Nah, berarti ini harus ditambah sama bahasa Inggris ya. Nah, rata-rata itu berarti dijumlah semua kan? Nah, kalau bahasa Inggris kita misalkan X ya, dibagi 5, harus sama dengan 84 ya. Kalau merata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Berarti ini kita jumlahkan dulu.
1 tambah 9, 10, tambah 8, 18, tambah 6, 16 ya. 6, 1 ya, 8-nya kali itu 2, 3, 4, berarti 32. 6 ditambah X sama dengan 84 kita kali 5, berarti separuhnya 84 itu 42, 420, sehingga X-nya berapa? 420 dikurangi 326. 4, berapa ini? Ada yang salah saya. Oh ini 2 ya, 336 ya tadi. Nyalanginnya 2. Oke, 336 ya. Ya, 2 kurangi 3 kan nggak bisa. Berarti jadi 12 dipinjam 1, 11. Kurang 84. Kalau konsep rata-rata sudah tahu ya. Ini saya tuliskan. Rata-rata itu jumlah data. Jadi dijumlah semua dibagi banyak data. Nah, ini nanti juga keluar di seleksi bidang ya. Nah, di seleksi bidang materi rata-rata juga keluar. Begitu pula kalau misal nanti di P3K masuknya dalam kemampuan teknis. Seorang guru harus bisa menghitung rata-rata. Jawabannya, jawabannya C, 86. Coba saya dicek tadi jumlahnya salah di mana, teman-teman? Oh iya, 420 benar Dikurang ya? itu, Kak. Oh ini 334 jumlahnya. 1 ditambah 9, 10. Oh iya 14 ya. Oke. Maaf ya. Berarti ini 334. Nah, itulah kalau tidak teliti seperti yang saya lakukan tadi, karena tidak fokus ya. Nah, jadi nanti teman-teman harus fokus mengerjakannya. Ini penjumlahannya tadi 8 tambah 6 kan 14. Nah, tadi saya nulisnya 6. Oke. Lanjut ya, ini kita ke soal berikutnya. Untuk rata-rata saya rasa teman-teman udah paham ya. Nah, sekarang ini juga keluar kemarin di SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, jadi kalau di P3K itu teknis manajerial, kemampuan teknis itu sama aja dengan belajar SKB. Gitu ya. Jadi memang kayak ya sama aja SKD, SKB digabung jadi satu, istilahnya begitu. Nah, di sini diskon berturut-turut. Nah, bisa ditanyakan kemarin ke teman-teman yang sudah SKB, pasti keluar ini soalnya dia mendapat diskon 15%, terus diskon lagi 25%. Nah, kalau ibu-ibu atau yang sering shopping ya, apakah kalau diskon seperti ini, diskonnya apakah jadi 40%, teman-teman? Apakah seperti itu? Tidak ya. Jadi kalau diskon berturut-turut itu, kita cari dulu hasil diskon pertama, baru dicari lagi hasil diskon kedua. Begitu ya. Jadi dari diskon pertamanya kan 15% nih. Berarti kalau di diskon 15% kan kita tinggal bayarnya 85% ya, dikali 80.000. Gitu ya, 0 dicoret. 0 dicoret ya, 85 dikali 8. 8 kali 8, 64. Nah, ini hasil dari diskon pertama, harga bajunya menjadi 68.000. Nah, dari diskon kedua, karena diskonnya itu, yang ini tadi 15%, yang ini 25%, maka dari diskon kedua itu kan kalau ke diskon 25% tinggal bayarnya berapa? 75% dikali 68.000. Begitu ya. Sambil bisa dicatat teman-teman ya, 75 kita kalikan 68. 5 kali 8 0. 7 kali 8 56 ya, tambah 4 60. 5 kali 6 0. Ini 7 kali 6 42 ditambah 3 45. Jumlahnya 0015. Nah, 51.000 jawabannya yang B. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Ada pertanyaan enggak? Bisa ya kalau ketemu soal seperti itu? Jadi tidak boleh ya langsung didiskon 15 tambah 25 diperoleh diskon 40%. Terus dicari diskonnya karena diskon 40% berarti bayarnya tinggal 60% kali 80.000 gitu. No, tidak seperti ini ya. Ada jebakannya ternyata. Oke, paham ya? Bisa kita lanjut ya teman-teman. Kalau saya terlalu cepat boleh diingatkan ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 18. Padi wereng. Kalau bayam apa ini? Padi berarti dimakan ya, daunnya dimakan oleh wereng, ya kan? Kalau bayam daunnya iya, sudah lancar semua ya kalau soal TIU verbal ya. Kalau seperti ini nanti di P3K masuknya tes bakat stokastik ya. B. Ulat. Ya, lanjut ke soal nomor 19. Nah, ini juga banyak keluar. Jadi, kita hanya memasukkan variabel-variabel yang ada. Variabel A diganti 6, B diganti 5, maka C-nya kan bisa kita hitung. C-nya berapa ini? C-nya kan berarti di sini 2A dikurangi B dibagi AB ya. 2 kali A, A-nya kan 6. 2 kali 6 berarti 12. Dikurangi B-nya kan 5. Per A kali B, 6 kali 5, 30. Berarti C-nya itu 7/30. Sehingga berapa ABC? ABC itu artinya A kalikan B kalikan C. Ya, sudah pinter semua ya ini. Nah, ini kan dibagi 5, 6, dibagi 6, habis. Jawabannya yaitu ya C. Ya, hebat semuanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20. Nah, ini sama ya, figural ya. Kalau bingung boleh digambar ya. Boleh ini A jadikan acuan dulu. Kan A itu kalau diputar nanti akan menghasilkan yang mana saja, begitu ya. Kalau tidak tadi pakai tips yang kedua, cari yang hasil pencerminan. Nah, di sini kan B sama C ini hasil pencerminan. Ya kan? Nah, ini kalau saya cerminkan di sini maka hasil pencerminannya tuh ini. Berarti jawabannya kan kalau tidak B ya C. Nah, berarti baru dicari yang salah yang mana. Nah, itu kan sebenarnya malah 2 kali kerja ya. Enaknya malah langsung saja dirotasi, pilih salah satu. Jadi teman-teman boleh nih praktekin, ya, praktek menggambar kayak gini. Digambar, oke, silahkan digambar di kertas. Kayak gini ya, digambar di kertas. Terus diputer kertasnya itu. Diputer. Muter kayak gini terus. Nah, nanti akan menghasilkan yang mana saja. Yang ternyata menghasilkan yang mana saja. Begitu ya. Ternyata menghasilkan yang B, D, dan E. Berarti yang salah itu yang C. Ya, bisa dipraktekkan ya nanti. Terus soal nomor 21. Nah, egaliter. Apa itu egaliter? Artinya A suka memerintah, B otoriter. Nah, suka memerintah itu kan sama aja otoriter. Berarti A sama B kan nggak mungkin. Militer, tentara. Nah, berarti jawabannya yang C, sederajat. Gitu. Jadi kalau misal kepepetnya nggak bisa, boleh dihubungkan antar opsi. Nah, ini kemarin sudah ya. Kalau yang sudah mengikuti pertemuan 1 pasti bisa. Bagaimana ini kalau ada bekerja bersama-sama atau kerjasama kemarin pakainya 1 per ya. Di 1/30 ditambah 1/10 ditambah 1/15 ya. Kita cari KPK-nya. KPK 30, 10, 15 itu adalah 30 ya. Nah, di sini 30 ke 10, 30 kan dikali 1. 10 ke 30 kan dikali 3, 15 ke 10 kan dikali 2.
Berarti 1 tambah 3 ditambah 2. Jawabannya 6/30. Sehingga kalau ditanya waktu, cukup kita balik. 30 dibagi 6. Jawabannya adalah 5 hari. C. Ingat ya. Ingat kalau kerja sama, ingat 1/. Oke, bisa kita lanjut? C ya jawabannya ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, masih sama ya, nomor 23. Cari yang berbeda. Kalau di sini kalau ini bukan cari yang berbeda, tapi cari hasil rotasinya ya. Di sini kan sudah diketahui nih, kalau ini sudah diketahui acuannya yang A. Jadi teman-teman boleh nih gambar di oret-oretan seperti ini. Nah, nanti kita putar, muter ke sini, diputar lagi, putar lagi sampai kembali lagi. Yang mana jawabannya? Yang A, B, C, D, E? Iya. Jadi kalau ini kita putar sampai panahnya itu menghadap ke sini, ya kan? Maka akan menghasilkan gambar yang D. Nah. Selanjutnya soal nomor 24. Sebagian pengrajin tempe, ini ada kata sebagian. Sebagian itu berarti tidak semuanya ya. Jadi sebagian perajin tempe itu sebagian mengeluh. Berarti kalau sebagian mengeluh, sebagian yang lain pasti tidak mengeluh, ya kan? Karena lawannya. Nah, sekarang pernyataannya Pak Anto itu salah satu pengrajin tempe. Pak Anto itu salah satu pengrajin tempe, maka apa yang terjadi? Nah, karena sebagian berarti dia bisa saja ikut mengeluh, ya kan? Bisa saja ikut yang tidak mengeluh. Berarti yang mana? Ini pasti salah, tidak salah. Ini salah juga, berarti yang D. Mungkin ikut saja mengeluh atau mungkin tidak ikut mengeluh. Jawabannya yang D. Kenapa kok mungkin? Karena ini tadi. Karena pernyataan utamanya tadi beberapa. Kalau beberapa itu bisa saja ikut yang atas atau bisa saja ikut pilihan yang lawannya. Begitu ya. Bisa kita lanjut? Kalau B salah, Kak, salah. Karena B itu sama artinya dengan dia mengejudge kalau Pak Anto itu tidak mengeluhkan harga kedelai naik, gitu loh. Kan salah, sama aja sama yang A. Kalau yang A itu kan menyatakan dia pasti mengeluh. Yang B itu menyatakan pasti tidak mengeluh, padahal tidak ada kepastian di situ. Karena kalimatnya adalah sebagian. Contohnya, nalarnya begini. Sebagian makhluk hidup sebagian manusia adalah perempuan. Berarti nanti sebagiannya yang lain adalah laki-laki. Nah, misalnya di sini namanya adalah Isma. Nah, kita kan nggak tahu Isma adalah manusia. Isma adalah manusia. Berarti apakah Isma itu sudah pasti perempuan? Tidak kan? Belum tentu juga dia laki-laki gitu loh, tapi dia mungkin saja perempuan atau mungkin saja laki-laki gitu ya, karena di sini adalah katanya sebagian gitu ya. Paham ya? Bisa kita lanjutkan ya. Soal nomor 25. Nah, di sini seri angka pasti juga keluar ya kalau teman-teman sudah mahiri seri angka. Di sini kalau bisa kita lihat ada angka 1. Oh, di sini ada lagi angka 2. Kalau sering mengerjakan nanti bisa. Nah, di sini ada 1, 2, 3.
Terus setelah itu ini ada 4, ini ada 5, ini ada 6. Terus di sini ada 15, ada 14, ada 13. Nah, berarti keberlanjutannya kan ada 3 di sini. Yang 1, kedua itu kan tambah 1. Tambah 1, nanti ini juga tambah 1, berarti 4. Ya kan? Ini 4 ke 5 tambah 1, tambah 6. Nah, berarti di sini nanti 7. Ini 15 ke 14 kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1. Nah, sehingga jawabannya yang A. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, bisa ya. Oke, lanjut ke soal nomor 26. Nah, kalau di sini adalah seri ya, berseri. Kalau berseri kemarin harus dilihat dulu hubungannya apa. Ini kan pertama kita lihat dari ujungnya dulu. Ini panah 2, strip 1, panah 3. Baris kedua juga strip 1, panah 3, panah 2. Strip panah 3, panah 2. Berarti nanti yang ini nanti isinya strip, ya kan? Berarti ini otomatis salah, ini otomatis salah. Gitu ya. Kemudian kita lihat posisinya, garisnya horizontal, vertikal, miring. Miring, horizontal, vertikal. Vertikal, miring, berarti yang ini nanti horizontal. Berarti yang C salah. Tuh. Kemudian lihat lagi yang ketiga. Lingkaran, kotak, segitiga. Segitiga, lingkaran, kotak. Kotak, segitiga, berarti di sini nanti lingkaran. Jawabannya yang D. Seperti itu cara menganalisis figural. Ya, paham ya? Saya rasa teman-teman sudah terbiasa kalau seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 27. Jika X adalah 19,95%. Nah, ini tidak perlu dikerjakan hasilnya berapa ya? X itu kan 19,95% itu kan per 100. Dari itu kalau di matematika kemarin kali ya. Kali 77. Berarti X itu 19,95 kali 77 dibagi 100. Tidak usah dihitung hasilnya. Sekarang yang Y. 77 per 100 dikali 19,95. Berarti ini 77 dikali 19,95 per 100. Ternyata pembilangnya sama. Penyebutnya juga sama. Berarti dari sini nilai X akan sama dengan yang Y. Opsinya yaitu yang A. Paham ya? Ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada. Bisa kita lanjut. Soal nomor 28. Diona adalah seorang apoteker. Nah, kalau TKP harus mau membaca semua. TKP ini kalau di P3K namanya kemampuan manajerial dan sosiokultural ya. Jadi isinya nanti tentang milih dari beberapa kejadian. Bedanya kalau di TKP teman-teman diberi skor 1 sampai 5, tapi kalau di sosiokultural dan manajerial itu skornya hanya benar salah. Jadi benar dapat skor, salah tidak dapat skor. Dan ada juga nanti sedikit informasi di P3K itu ada soal wawancara. Nah, baru yang wawancara itu skornya 3, 2, 1, 0. Gitu ya, teman-teman. Jadi ya sebenarnya sama. Intinya apa sih? Kita dilatih untuk mengambil suatu keputusan, ya. Oke, sekedar informasi saja ya. Jadi sama aja belajarnya. Yo, Diona adalah seorang apoteker. Apotek tempat Diona bekerja beroperasi pukul 7 sampai pukul 21. Saat hendak tutup, tiba-tiba 2 orang pembeli datang.
Peraturan dari apotek bahwa apotek harus tutup pukul 21 karena tidak ada jam lembur. Berarti di sini hubungannya hanya ada dan tidak ada jam lembur ya. Di samping itu, jarak rumah Diona dengan tempat kerja membutuhkan waktu 1,5 jam. Wah, berarti kalau jam 9 malam sampai rumah jam setengah 11. Jika Anda sebagai Diona, sikap Anda adalah A. Meminta izin atasan karena masih banyak pembeli, apotek akan tetap dibuka sampai pukul 22. Apakah akan seperti itu yang dilakukan? Kalau jam 22 baru pulang, terus nanti sampai rumah jam berapa? Merugikan diri sendiri. Jadi ingat TKP itu harus mencari yang win-win solution. Solusi yang sama-sama menang atau sama-sama baik ya. B. Menyampaikan permohonan maaf kepada dua pelanggan tersebut bahwa apotek sudah ditutup. Nah, nanti pembelinya kecewa. Terus yang lain, coba teman-teman tadi jawabnya apa? Sambil sebelum saya bahas ya. Teman-teman tadi jawabnya apa? Berarti D ya? Ya, coba yang D yang lain. Kalau yang C, menghubungi keluarga di rumah bahwa Anda akan terlambat karena masih ada pembeli. Lumayan ya, lumayan nih di sini skornya. D, meminta maaf dan menyarankan untuk membeli di apotek seberang jalan yang bukanya 24 jam. Kalau seperti ini berarti dia tidak melayani tadi, kan? Terus kalau yang E, menanyakan obat yang diminta dan meminta karyawan yang tinggal di toko melayaninya. Nah, berarti di sini yang paling solutif atau memberikan solusi terbaik itu yang mana? Yang E ya. Karena yang E ini lebih solutif dan memberikan pelayanan dengan baik ya. Kalau yang C tadi juga sudah bagus ya yang C. Tapi di situ belum menunjukkan pelayanan terhadap pembeli tersebut. Kan hanya bilang kalau terlambat pulang karena masih ada pembeli, tapi kasus si pembelinya itu dilayani atau tidak kan tidak dibahas di jawaban yang C. Begitu ya. Jadi yang paling tepat itu yang E. Begitu ya teman-teman. Jadi harus benar-benar teliti dalam memilih. Kalau yang E itu pembelinya dilayani ya dan meminta maksudnya ditanya kan, maksudnya ditanya dulu mau beli obat apa, kemudian meminta karyawan yang lain yang tinggal di toko untuk melayaninya. Dalam arti karena dia jaraknya rumahnya jauh. Kalau dia masih melayani, nanti kasihan yang rugi diri sendiri. Jadi jawaban terbaik yang E. Nomor 29. Sebagai seorang petugas kelurahan, nah, walaupun di sini topiknya pelayanan publik, coba nanti teman-teman pikirkan ya. Sebagai seorang petugas kelurahan yang sedang melayani proses perpindahan kependudukan seorang warga, Anda mendapati seorang pelanggannya itu tidak memakai masker. Padahal saat ini sedang wabah virus COVID-19. Padahal sudah ada di situ stiker pengumuman bahwa pelanggan akan dilayani jika menggunakan masker. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Apakah A, tetap melayaninya? B, dan menyampaikan agar lain kali menggunakan masker? Kemudian yang B, memberitahukannya agar menggunakan masker? Jadi, Pak, silahkan pakai masker gitu ya, baru dilayani. Yang C, memintanya membaca stiker pengumuman. Pak, tolong itu dibaca stiker pengumumannya, kayak gitu. Baru dilayani mungkin ya. Yang D, melayaninya. Udah nggak pakai masker, tapi tetap dilayani. Yang E, memintanya untuk tidak mendekat. Nah, nanti malah tersinggung orangnya. Nah, berarti kira-kira yang mana ini jawabannya? Jawabannya apa, teman-teman? Ada yang jawab? B, iya. Jadi jawabannya yang B ya. Dan ini sudah banyak dilaksanakan di beberapa kantor-kantor pemerintahan maupun BUMD dan BUMN ya. Jadi kalau kita tidak pakai masker, pasti diberitahu dulu, dihimbau dulu, baru kemudian
baru dilayani. Kenapa? Karena memang ini juga dalam kondisi wabah. Ya, kalau kita tetap melayaninya, nanti yang lain ikut-ikutan. Nggak usah pakai masker, itu saja tadi tidak pakai masker tetap dilayani, istilahnya seperti itu ya. Terus nomor 30, nah ini juga sering keluar ya. Anda kalau mendapat target tugas yang deadline-nya tanggal 28, apa yang akan Anda lakukan? Apakah menyelesaikan tepat pada tanggal 28 atau negosiasi deadline? Nah, itu berarti tidak profesional. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan minta izin. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Namanya kita sudah ASN itu kalau diberikan tugas ada deadline ya kalau bisa sebelum deadline sudah kita selesaikan. Itu menunjukkan kita seorang ASN yang profesional. Jadi jawabannya yang D. Oke. Ya, tepat sekali. Oke, silahkan teman-teman mungkin ada pertanyaan. Waktu saya kembalikan lagi ke Kak Umam dulu. Silahkan Kak Umam. Ya, terima kasih Mbak Ratih. Mbak Intan. Iya. Mohon maaf agak sedikit gagal fokus. Iya. Bagaimana rekan-rekan? Ada pertanyaan silahkan bisa diketik di kolom komentar maupun raise hand ya. Kita tunggu. Karena alhamdulillah pembahasan pada siang hari ini juga lumayan lancar ya. Atau mungkin rekan-rekan ada usulan juga minta waktu diperpendek lagi menjadi 20 menit juga tidak apa-apa. Tambah deg-degan nanti, Mas. Ya. Kemarin ada beberapa rekan-rekan yang overtime. Untuk yang overtime saya hanya memberi waktu 1-2 menit untuk melakukan submit saja. Monggo teman-teman. Ada usulan, ada masukan, ada pertanyaan atau bagaimana, monggo. Kita tunggu. Bisa langsung raise hand ataupun mengetik di kolom komentar. Bagaimana? Masih ada mayem? Terus ini kalau boleh tanya tuh, sebenarnya saya pengen tahu sih kendala teman-teman apa dalam mengerjakan soal, misalnya begitu. Apakah masih tipe yang dibaca semua dulu soalnya, seperti itu, atau misalnya kayak TWK, kayak itu apakah karena kehabisan waktu, atau misal karena kurang fokus, nah kayak gitu. Jadi mengerjakannya tidak dalam keadaan benar-benar fokus seperti itu. Dan nanti buat teman-teman, ini sudah ada info sedikit ya dari yang P3K. Nanti akan kita kembangkan di soal-soal berikutnya, jadi jangan khawatir ya. Kami dari tim tetap akan mengusahakan teman-teman semua itu belajar sesuai dengan kompetensinya. Nah, di sini sebenarnya kalau ada info, sebenarnya saya sedikit kecewa ketika ada yang bilang gini, soal P3K tuh berbeda jauh dengan CPNS kayak gitu. Padahal dia kan belum tahu ya muatan-muatan di tiap masing-masing kompetensi, ya kan? Sebenarnya hampir muatannya itu nanti juga hampir sama gitu. Nah, ini ada yang sudah komen ya, keburu waktu. Nah, memang ketika nanti di tes tes CAT ya, SKD ya, yang namanya CAT itu memang TKP. Oh ya, TKP ya memang butuh pertimbangan ekstra ya. Bahkan kalau kemarin kalau saya pengalamannya pas tes CPNS kemarin saya ngerjainnya TKP dulu. Kenapa? Karena membutuhkan waktu dan fokus yang lebih. Maksudnya kan kalau kita kerjakan TKP di akhir, pasti nanti sudah tidak fokus kayak gitu kan. Padahal TKP itu butuh pertimbangan yang matang, istilahnya dari satu poin dengan yang jawaban yang poin yang lain. Cek. Ya. Yeah.
Lemah di TWK ya. Oke, kalau di TWK harus mau banyak membaca ya Kak Gahar. Jadi memang kuncinya TWK hanya itu. Tanyakan kepada masternya TWK. Kalau saya sendiri juga penyakitnya itu dalam arti memang kadang tuh males baca TWK ya, tapi ya harus dibuang dan harus dilawan. Santai, nanti setelah jadi ASN itu semua bisa Hilangkan dilupakan. semua. Iya bener, udah belajar, terus habis tes lupakan, udah. Ya walaupun nanti di Latsar ya masih dipakai lagi sih sebenarnya. Cuma Iya. maksud saya dalam arti ini buat ngeyem-yem kita gitu loh. Ayo gak apa-apa sinau, semangat belajar, semangat. Nanti kalau udah habis tes ya udah gitu. Kita nggak dituntut untuk memahami itu semua lagi. Ya, yang TWK masih lemah, hilangkan mindset itu, Kak Gahar. Jadi untuk mengerjakan TWK memang kita harus hilangkan mindset target kita harus hafal sekian enggak. Kita baca aja. Setiap hari kita targetnya itu target baca. Tiap hari saya harus bisa baca 3 halaman atau 4 halaman tentang TWK. Udah itu dibaca aja. Udah terus berulang nanti nggak kerasa. Karena sedikit-sedikit nanti kita tetap pasti ingat. Kemudian untuk Pak Yudi Setiawan, tips TKP menguras waktu. Memang di TKP menguras waktu. Untuk kemarin, ini saya sharing sedikit ya. Pada saat tes SKD CPNS dulu, saya mengerjakan TKP tanpa membaca soal. Jadi saya hanya lihat opsi jawabannya, saya gunakan naluri untuk mengeliminasi poin 4 dan 5. Jadi saya tidak membaca soal, langsung saya pilih jawaban yang kira-kira menurut saya 4 dan 5. Itu sendiri didapat dari, feeling itu didapat dari belajar yang rajin ya, sering membaca, sering latihan, jadi lama-lama terbiasa. Jadi 15 menit itu saya sudah selesai TKP untuk 30 nomor waktu itu. Memang yang agak menguras waktu di saya TIU, karena saya agak lemah di TIU. Jadi waktu itu mengerjakan saya TKP, TWK, TIU, kemudian kembali lagi ke TWK. Karena TKP saya langsung kerjakan sekali. Sekali selesai. Kenapa? Karena TKP itu sudah ada skornya 1 sampai 5. Pokoknya kita analisis bagaimana kita cara dapat poin 4 dan poin 5. Kalau saya gitu ya. Iya benar sekali. Terus lagi ini juga tips dari saya ya teman-teman. Ketika mengerjakan bimbang daripada 2 pilihan, kayak gitu, gunakan tuh yang namanya kita punya nurani ya istilahnya nih, hati nurani terdalam istilah. Ngawur, kalau bahasa Jawa sih ngawur-ngawur itu ya ngawur sing nanti pilihan hati itu insya Allah benar dan jangan diganti. Jadi kelemahan saya Kak Umam kemarin di tes SKB itu kan kita udah skor tinggi kan, Mas Teh. Tapi hanya karena di akhir-akhir tuh kita sisa waktu banyak dan bingung lapar juga mau ngapain. Akhirnya malah dikoreksi lagi semua pekerjaannya lah. Itu justru malah yang membuat jatuh. Nah, jadi yang dikoreksi itu hanya jawaban-jawaban yang menurut teman-teman benar-benar ragu banget gitu baru dituliskan di kertas buramnya itu. Misalnya gini ya, teknisnya ya, teknis pengerjaan ya. Tulis nomor 1 sampai 100. Nah, nanti dicoba juga ketika tryout di yang kita pertemuan ketiga ya, teman-teman. Tulis dulu 1 sampai 30. Oke. Ketika teman-teman bingung di soal nomor 1, dibaca 10 detik nggak paham, lewati aja dulu. Gitu. Oke, lewati aja dulu. Boleh pilih salah satu opsi, boleh yang menurut teman-teman paling yakin, misalnya alah ketoknya sementara D gitu ya. Lah nanti di kertas buramnya itu nomor 1-nya itu dilingkari. Nanti kalau sisa waktu baru kita flashback ke yang nomor itu tadi gitu. Kalau nomor 2 udah yakin ya udah jangan dilingkari. Gitu. Nomor 3 udah yakin udah lanjut gitu terus sampai nomor 30. Nah, yang sulit-sulit itu tadi baru ketika kita ada sisa waktu kita baca ulang. Dan saran sekali lagi, yang dibaca ulang hanya yang dilingkari saja. Yang sudah yakin tadi, atas pilihan hati nurani kita, kalau kita baca yang kedua, pasti malah nanti jadi salah. Karena pilihan insting nurani manusia itu ada, dan saya yakin itu.
Nanti ketika kita pilihan yang kedua itu sudah bisikan dari yang lain. Sehingga malah skornya turun. Nah, itu yang terjadi sama saya, Mas Umam, juga terjadi di SKB kemarin ya, karena kita live streaming, jadi bisa live score, maksud saya bisa tahu tuh nilai kita pada menit keberapa kita bisa naik terus skornya, terus pada menit keberapa skornya itu bisa turun sampai kehilangan. Kalau saya kehilangan 40 poin. Jadi kehilangan 8 soal yang seharusnya benar, tapi karena saya ganti, kalau Mas Umam juga kehilangan 15. berapa poin? Nah, 15 poin berarti 3 soal. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada sisa waktu, mending yang dikoreksi hanya yang ragu-ragu. Jangan dikoreksi dari awal semuanya. Gitu ya, teman-teman. Jadi ya mulai sekarang dilatih manajemen waktu, manajemen pikiran, ya kan? Jadi biar sudah terbiasa. Kalau teman-teman hanya mengerjakan soal ini benar loh, ini benar terjadi. Saya di tahun 2018 itu gagal karena saya latihan soalnya tanpa timer. Nah, itu. Jadi ketika di tahun 2019 hampir semua saya belajarnya pakai timer, dalam arti 30 soal, waktunya 25 menit. Jadi kalau 35 soal 30 menit kayak gitu kan. Nanti kita akan terpacu. Dari situ, dari terpacu waktu itu kita akan lebih bijaksana. Oh, ini soal sulit, lewati dulu. Oh, ini soal sulit, lewati dulu. Kayak gitu. Jadi nanti di pertemuan ketiga coba teman-teman terapkan, ini tips dari kita ya. Jadi yang mudah dulu yang dikerjakan, yang sulit dilingkari. Paling tidak yang mudah itu kalau kita bisa 70%, itu jauh lebih baik daripada kita ngerjain semua, tapi malah banyak yang salah. Kayak gitu. Mungkin ada saran dari Kak Umam juga? Iya sih, untuk saya sih belajar berwaktu juga ketika mengerjakan soal. Karena tahun lalu, saya tuh mulai belajar dari Agustus 2019. Saya udah pakai aplikasi dan sebagainya lah, untuk mengetahui kemampuan saya jika dipaksa bekerja dengan tuntutan pressure waktu yang ya kayak MasterChef lah. MasterChef masak sekian menit, 15 menit harus sudah jadi. Nah, diibaratkan seperti itu aja, Kak. Dan mungkin untuk teman-teman, untuk yang sesi 3, ini kita sepakat ya, karena 25 menit itu menurut teman-teman kan ada yang gagal submit, bagaimana kalau kita tambah waktu Mbak Intan? Jadi 26 menit. Jadi yang 1 menit untuk loading awal itu. Ya, karena waktunya itu begitu klik open link langsung menghitung mundur. Iya, langsung jalan ya waktunya. Langsung jalan, ya. Iya, oke. Jadi nanti saya kasih timernya 26 menit. Kemudian lebih enaknya lagi memakai PC harusnya. Pakai laptop. Oh, gitu. Nah, jadi kayak CAT beneran ya. Ya. Waktunya memang hitung mundur langsung, dan mungkin ada yang overtime. Yang overtime itu seharusnya memang tidak bisa diberi waktu karena rekan-rekan ingin melihat nilainya, maka saya tambahi 1-2 menit untuk mengulang submitnya. Jadi mohon untuk rekan-rekan, kami mohon dengan hormat besok untuk menyelesaikan kuis yang ketiga itu sebisa mungkin 25 menit ya. Yang 1 menit kan kita anggap loading. Nanti waktu tetap saya berikan 26 menit. Oke. Memang agak sedikit ribet, tapi ya semoga membantu rekan-rekan bekerja dengan pressure. Iya, soalnya kalau di timer sendiri kadang udah kelewat waktu masih mengerjakan. Nah, itu nggak ada gunanya. Jadi istilahnya pressure-nya itu nggak terasa kalau teman-teman hanya mengerjakan dari print out, misalnya kayak gitu ya, print out dikerjakan di kertas, kayak gitu pasti beda dengan yang sudah terlatih manajemen waktu ya. Nanti kita lihat lagi ya bagaimana perkembangan rapor teman-teman di pertemuan ketiga ya. Siap dan harus lebih baik lagi, harus positive thinking ya teman-teman. Oke, gitu aja dari saya. Bisa, karena tidak ada yang bertanya ya Kak Umam, bisa dipimpin doa oleh Kak Umam. Ya, kami mohon dengan hormat rekan-rekan untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini.
kita adakan berdoa untuk yang beragama selain Muslim. Kami mohon bisa berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan agamanya masing-masing. Kemudian yang beragama Muslim untuk berdoa bisa kami hantarkan. Monggo rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Karim, alhamdulillah berkat hikmah-Mu kami semua bisa belajar pada siang hari ini, dan kami mohon kepadamu ya Allah agar ilmu yang kami dapat pada siang hari ini bisa Engkau simpankan dan dikembalikan kepada kami kelak saat kami membutuhkannya, saat kami menjalankan tes SKD nanti ya Allah. Ya Allah, ya Karim, berikanlah kesehatan pada seluruh member Bintang dan keluarganya ya Allah. Dan semoga seluruh member premium Bintang ini bisa lolos menjadi ASN di tahun depan ya Allah. Ya Allah, ya Karim, semoga kami semua di Bimbel Bintang SKD CPNS 2021 ini bisa menjadi nomor 1 yang terbaik di formasinya yang dilamar. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa tak akan pernah selesai rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita dan selalu memberikan kesehatan dan berkah kepada kita semua. Untuk pertemuan siang hari ini kami cukupkan sekian. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.